Jakarta saat ini tengah berjuang menghadapi tantangan lingkungan yang pelik. Wajah ibu kota seringkali diwarnai oleh pemandangan permukiman kumuh yang padat di tengah kepulan polusi udara yang pekat. Tingginya aktivitas industri dan volume kendaraan bermotor telah menempatkan Jakarta dalam kategori kota dengan kualitas udara tidak sehat yang secara langsung mengancam kesehatan pernapasan masyarakatnya. Menanggapi krisis ini, pemerintah secara masif menjalankan program pembangunan ruang terbuka hijau di berbagai sudut kota sebagai langkah restorasi. Audio Jungle. RTH Jalur Hijau Cakung atau kita sebut dengan Taman Gapura Muka Cakung ini awalnya merupakan satu lahan kosong yang dikelola oleh Dinas Bina Marga. Kemudian teman-teman dari Dinas Bina Marga ini membangun satu jalur pejalan kaki atau trotoar di area tersebut. Tapi karena jalur pejalan kakinya sudah standar untuk 3 atau 4 orang yang melalui jalan trotoar tersebut, kemudian masih ada area kosong yang di lahan tersebut. Sehingga dari Dinas Bina Marga mengajukan untuk dihijaukan. Nah, pembangunan ini dilakukan pada lahan-lahan baru yang dibebaskan atau dari fasum yang diserahkan oleh pihak wali kota kepada Dinas Pertamanan untuk dikembangkan atau difungsikan sebagai ruang terbuka hijau. Strategi ini bertujuan untuk menghidupkan kembali ekosistem Jakarta melalui transformasi lahan terbengkalai menjadi taman-taman kota yang fungsional. Jadi lebih fungsional dalam sisi baik itu estetika, baik itu ekologi maupun dari segi sosial. Jadi bisa dimanfaatkan tidak hanya sebagai lahan kosong yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang bertanggung jawab, entah itu nanti jadi parkir liar atau jadi tempat-tempat yang bisa mengundang tindakan kriminalitas, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal positif dengan berdirinya taman tersebut. Nah, RTH itu banyak fungsinya, nggak cuma sebagai fungsi estetika, tapi yang lebih penting adalah fungsi ekologi, di mana di tengah hiruk-pikuknya kota Jakarta butuh yang namanya paru-paru kota ya. Nah, RTH ini juga sebagai fungsinya sebagai paru-paru kota yang menetralisir tingkat polutan yang semakin masif, terutama di Jakarta Pusat. Karena Jakarta Pusat ini adalah bagian sentral dari Jakarta, di mana giat ekonomi banyak sekali berada di Jakarta Pusat. Selain manfaat ekologis, pembangunan ruang terbuka ini juga berperan penting dalam memperbaiki kualitas hidup warga. Taman-taman tersebut kini menjadi sarana interaksi sosial dan area olahraga yang dapat menurunkan tingkat stres masyarakat perkotaan. Nah, RTH ini juga fungsinya sebagai ruang ketiga. Ruang ketiga kenapa? Karena tadi mungkin bisa dilihat ya, di sini kan banyak pengunjung yang butuh tempat rehat antara rumah kemudian tempat kerja. Nah, ini menjadi ruang ketiga di mana mereka bisa melakukan interaksi, baik itu interaksi sosial, mungkin interaksi ekonomi. Ruang terbuka bisa menjadi salah satu yang memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, alhamdulillahnya pro-nya masyarakat itu suka. Masyarakat mendukung kita, akhirnya dengan dukungan yang ada, area tersebut bisa ditertibkan dan juga kita kembangkan menjadi taman yang telah jadi sekarang. Kita sebagai pemerintah, khususnya Dinas Pertamanan Hutan Kota, kita punya tanggung jawab untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, tapi dalam bidang penghijauannya baik dari area-area taman maupun di area-area jalur hijau yang banyak aktivitas masyarakatnya. Kenyamanan masyarakat menjadi salah satu hal utama yang kita kedepankan. Dengan masyarakat yang bahagia, nyaman, itu bisa menjadi cerminan dari kota itu sendiri. Nah, itu dari mana? Salah satu dari ruang terbuka hijau yang ada. Itulah yang bisa mencerminkan kota Jakarta sebagai kota yang dapat mengakomodir kebutuhan warganya. Dengan memperbanyak titik hijau, pemerintah berupaya memperbaiki estetika kota sekaligus menciptakan sistem filtrasi udara alami. Kehadiran vegetasi yang tersebar luas berfungsi efektif untuk menyerap karbon dioksida dan memproduksi oksigen yang secara bertahap diharapkan mampu menurunkan tingkat polusi. Polusi udara di Jakarta
Jakarta yang sangat memburuk ini sangat berbahaya ya, karena dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit-penyakit pernafasan yang akan membuat kualitas hidup masyarakat Jakarta dapat menurun. Dengan adanya pohon-pohon pelindung itu kita harapkan bisa meminimalisir polusi yang ada. Kemudian juga bisa mengurangi atau menurunkan suhu udara khususnya iklim mikro yang ada di sekitar dari ruang terbuka hijau itu. Kemudian kedua, padatnya Jakarta ini menjadi salah satu tantangan. Kenapa? Karena dengan padatnya penduduk, artinya penduduk ini butuh ruang juga, ruang ketiga. Ruang ketiga untuk mereka supaya bisa mengekspresikan diri mereka, bisa berinteraksi dengan teman-temannya, bisa berekreasi gratis. Itulah salah satu fungsi ruang terbuka hijau atau taman-taman yang kita bangun. Salah satunya di Taman Gapura Muka Cakung yang baru diresmikan 2024 kemarin, dan yang paling terbaru adalah Taman Bendera Pusaka yang ada di Jakarta Selatan. Melalui konsistensi dalam memperluas lahan hijau dan menata kawasan kumuh, Jakarta sedang bertransisi menuju kota yang lebih layak huni. Udara bersih merupakan salah satu impian, bukan hanya pemerintah tapi juga masyarakat semuanya. Kita harapkan dengan adanya upaya yang kita lakukan sekarang, meningkatkan ruang terbuka hijau baik dari segi kuantitasnya, jumlahnya, luasannya, memberikan dampak ekologi yang lebih masif, yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengurangi masalah-masalah lingkungan yang ada, baik itu polusi udara maupun banjir. Upaya sistematis ini menjadi kunci utama bagi masyarakat untuk mendapatkan kembali hak atas udara bersih dan lingkungan yang sehat di tengah deru kemajuan kota megapolitan. Kalau masyarakat di Jakarta ikut serta dalam menjaga kebersihan udara di Jakarta, bukanlah hal yang tidak mungkin jika nanti hak itu akan dimiliki oleh anak-anak yang akan lahir di Jakarta. Jangan sampai nanti generasi ke depan nggak bisa ngelihat capung, karena capung itu hanya ada di RTH dengan air seperti yang ada di sini. Ayo kita ke taman, jaga hijau, jaga Jakarta. Jakarta hijau lestari, ayo jaga Jakarta. Jaga pola hidup sehat, jaga Jakarta. Hijau Jakarta untuk semua, ayo jaga Jakarta. Tekan polusi dengan perbanyak RTH. Ayo, jaga Jakarta. Jadikan Jakarta tetap hijau, ayo kita jaga Jakarta. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.